warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan membahas tentang pembelajaran konsumen. Untuk dengan saya sendiri, Atika Tahir, saya akan membawakan tentang pengertian perilaku konsumen. Pada dasarnya, perilaku konsumen merupakan tindakan atau perilaku, termasuk di dalamnya aspek-aspek yang memenuhi tindakan itu, yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk, barang, dan jasa. Guna memenuhi kebutuhannya, tidak ada kesamaan untuk mendapatkan produk. Definisi dari dikemukakan para ahli, perbedaan disebabkan adanya perbedaan sudut pandang. Perilaku manusia sangat kompleks sehingga sangat sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Dari definisi umum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 faktor penting di dalam definisi tersebut, yaitu yang pertama, perilaku konsumen adalah dinamis. Kedua, akan melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, dan yang ketiga itu perilaku dan kejadian sekitar, adanya aspek pertukaran. Untuk yang pertama, dinamis. Dinamis artinya bahwa seorang individu konsumen, suatu komunitas konsumen atau masyarakat luas akan selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini berdampak tidak hanya pada studi perilaku konsumen itu sendiri, tetapi juga pada pengembangan strategi pemasaran. Untuk melibatkan interaksi antara pengaruh, untuk yang kedua yaitu melibatkan interaksi antara pengaruh, afeksi, dan kognisi, perilaku kejadian sekitar. Untuk memahami konsumen, mengembangkan strategi pemasaran yang harus kita pahami apa yang dipikirkan kognisi, apa yang didasarkan afeksi, dan apa yang mereka lakukan, serta kejadian sekitar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen. Untuk yang ketiga yaitu adanya aspek pertukaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Husnamalia dari kelompok 5 akan membawakan materi yaitu mengenai teori-teori perilaku konsumen. Ada beberapa teori-teori yang mendasari perilaku konsumen terhadap produk yang ada, yaitu yang pertama adalah teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk tersebut, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang berbeda. Yang kedua adalah teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku-perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Dan yang ketiga adalah teori antropologi. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut materi selanjutnya. Analisis pemahaman perilaku konsumen. Perilaku konsumen menitikberatkan pada aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi dan individu. Perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Perilaku konsumen di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama yaitu berpikir jangka pendek. Ternyata sebagian besar warga Indonesia hanya berpikir jangka pendek dan sulit untuk diajak berpikir jangka panjang. Salah satu cirinya yaitu adalah dengan mencari yang lebih instan. Yang kedua, tidak terencana, yaitu membeli produk yang kelihatan menarik tanpa ada perencanaan sebelumnya. Yang ketiga, suka berkumpul. Masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan suka berkumpul. Salah satunya indikator terkini yaitu
Situs sosial network seperti Facebook dan Twitter sangat diminati dan digunakan secara luas di Indonesia. Yang keempat, dalam teknologi. Sebagian besar konsumen di Indonesia tidak begitu menguasai teknologi tinggi, hanya sebatas pengguna biasa dan hanya menggunakan fitur yang digunakan kebanyakan orang lain. Yang kelima, yaitu berorientasi pada konteks. Konsumen cenderung menilai dan memilih sesuatu dari tampilan luarnya. Dengan begitu, konteks-konteks yang meliputi suatu hal justru lebih menarik ketimbang hal itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perilaku konsumen, yaitu bagian D tentang pendekatan perilaku konsumen, yang dimana terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu pendekatan nilai guna kardinal, yang juga sering disebut dengan teori nilai subjektif, menganggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif atau dapat diukur, di mana kepuasan seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Misalnya mata uang, setiap tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan nilai guna ordinal, di mana pendekatan ini sering juga disebut dengan analisis kurva atau inference, menganggap bahwa manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengonsumsi barang-barang tidak kuantitatif atau tidak diukur karena adanya hambatan-hambatan dalam pendekatan kardinal, sehingga pada kenyataannya pengukuran semacam ini sulit dilakukan. Yang ketiga, persamaan nilai guna kardinal dan ordinal, di mana sama-sama menjelaskan tindakan konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang yang harganya tertentu dan dengan pendapatan konsumen tertentu pula agar konsumen mencapai tujuannya. Dan yang keempat yaitu perbedaan nilai guna kardinal dan ordinal. Nilai guna kardinal menganggap bahwa besarnya utileri dapat dinyatakan dalam bilangan dan angka, dan sedangkan analisis ordinal, besarnya utileri dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka. Dan analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan pendekatan marginal atau marginal utileri, sedangkan analisis ordinal menggunakan analisa kurva kepuasan sama atau indifference kurva. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Fitri ingin melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama ada kebudayaan. Faktor kebudayaan merupakan pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi. Yang keempat adalah promosi. Usaha untuk mendorong peningkatan penjualan yang tampak paling agresif adalah dengan cara promosi. Dan yang terakhir adalah saluran distribusi. Pendistribusian produk yang ke pasar merupakan sebagian dari proses pengembangan pemasaran untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan. Itulah hasil dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.